pemirsa, kembali di Narasehat, narasi kesehatan bareng aku Dia Kusuma. Woo, yes, bareng Ciwi-Ciwi. Dari mana guys? SMP 2 Pekalongan. SMP 2 Pekalongan. kelas 9. Oh, coba dipegang deh yang tengah deh. Kelas 9 ya? Iya. Ya Allah Gusti, nggawa iki kok yang nggawa apa gitu ya. Kelas 9? Iya. Masih ngapain di sini? Mau nonton Siapa? Nonton siapa? Ayo aku. pertandingan futsal. Siapa? Teman apa teman? Teman. Teman apa teman? Teman apa teman? Teman ya. Oke, jadi temennya masih tanding di sana gitu ya? Iya. Oke, nah hari ini kita tuh masih bahas fogging, ciwi-ciwiku. Tahu nggak sih fogging itu apa? Enggak. Enggak tahu. Tahu? Tahu katanya. Tahu nggak? Oke, jadi fogging itu suatu pengasapan yang ditujukan untuk membunuh nyamuk dewasa. Kasian banget ya dewasa dibunuh gitu. Kalian mau dewasa nggak? Ya mau dewasa dong pasti. Ini kan masih remaja menuju ke dewasa. Berarti itu fogging, tahu ya? Apa fogging? Apa kasar? Coba. Ya ngomong aja nggak apa-apa. Apa kamu? Apa? Ya ismail ngono lah, ya Allah Gusti. Oke, gitulah ya. Fogging itu pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa. Berarti yang cilik-cilik diapake di sate ya? Enggak. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih syarat di fogging itu apa? Kalian pernah nggak sih daerahnya di fogging di asap gitu? Pernah nggak? Aku belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Kamu udah pernah lihat belum? Belum. Oke, jadi ini tuh kalau misalkan kita mau di fogging daerahnya itu nggak cuma bilang aja ini mau di fogging, enggak teman-teman, tapi ada kriterianya tertentu. Kalian tahu nggak kriterianya apa? Enggak juga. Kalian taunya apa? Ini warna biru. Oke, nggak apa-apa, nggak usah khawatir karena Badik TV akan menghadirkan narasumber spesial guys, cewek-cewekku dari SMP 2 ya. Bagaimana kriteria untuk di fogging? Kalian pengen tahu? Pengen aja atau mau banget? Mau banget yang keras banget. Oke, kita langsung hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Fogging itu pengasapan ya. Dalam hal ini untuk program DBD itu, fogging bertujuan untuk membunuh nyamuk yang membawa virus dengue. Nah, jadi salah satu upaya dalam pengendalian nyamuk DBD ini, nyamuk pencegah DBD, dilakukanlah penyemprotan fogging dengan tujuan untuk membunuh nyamuk yang membawa virus dengue. Jadi fogging dilakukan apabila ada kasus DBD. Selama ini kan masyarakat maksudnya DB positif lapor sana sini. Kami dari Dinas Kesehatan memang selektif sekali, mengingat fogging ini dampaknya juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi fogging berguna untuk membunuh nyamuk yang membawa virus dengue. Nyamuk membawa virus dengue terbukti dengan adanya kasus DBD. Ya, kalau alasannya nyamuk, di mana-mana pun semua wilayah pasti ada nyamuk. Apalagi mungkin di Kota Pekalongan, khususnya di TPA di Gayo, itu nyamuknya luar biasa. Tapi selama saya tugas 25 tahun ini tidak pernah minta fogging. Jadi kalau alasannya nyamuk, ya semua wilayah nyamuknya banyak. Mungkin di kampung, di masyarakat, di perumahan, itu dimanapun, apalagi dengan cuaca saat ini, sore malam mungkin hujan ya beberapa hari kemarin, siangnya terang, jadi perindukan nyamuk itu banyak sekali. Apalagi mungkin masyarakat yang tujuannya untuk supaya wilayahnya rindang, adem, sehingga dia menanam tanaman yang berdaun lebar. Tujuannya bagus, biar wilayah itu asri, adem. Tapi sisi lain itu menjadi tempat perindukan nyamuk. Nyamuk di sana pasti banyak, dan terbukti beberapa kasus DBD itu ada di wilayah tersebut banyak sekali tanaman-tanaman yang daunnya lebar. Itu kenapa kami Dinas Kesehatan selektif sekali terkait pelaksanaan fogging. Karena apa? Tujuan fogging untuk membunuh nyamuk yang membawa virus dengue. Hanya nyamuk dewasa pun yang kena semprotan asap.
Nyamuk pun sama seperti kita manusia, ketika ada serangan asap, dia menyelamatkan diri. Makanya kenapa pelaksanaan H-1 pelaksanaan fogging, petugas puskesmas mesti mengabari ke Pak RT RW kelurahan. Harapannya sampaikan semua warga bahwa besok pagi jam 6 akan dilakukan penyemprotan. Kalau kami dari Dinas Kesehatan berharap semua rumah mau tanpa kecuali. Tetapi kenyataannya gembar-gembor atas nama warga minta fogging. Ketika kami fogging hanya berapa rumah yang mau. Ada yang alasan punya anak kecil, ada alasan punya orang tua, ada alasan lagi makanan, ada alasan lagi burung. Nah, lebih eman-emanan burungnya daripada kesehatan keluarganya gitu. Jadi ketika di fogging hanya yang mau saja. Makanya mungkin malam harinya nyamuknya masih utuh. Nanti masyarakat komentar semprotannya orang mandi. Nah, pasti begitu komentarnya. Fogging membunuh nyamuk dewasa yang kena asap. Nah, seperti kita tahu siklus nyamuk kan dari nyamuk dewasa bertelur, terus netes, jadi uget-uget ya. Uget-uget jentik yang kita kenal itu usianya 7-10 hari. Ketika tadi pagi di fogging, nyamuk dewasa yang kena yang mati. Sedangkan jentik-jentik uget-uget yang hari ini usianya 7-10 hari, nanti jam 11-12 siang netes lagi jadi nyamuk. Itu yang boleh katakan kenapa fogging itu hanya selektif sekali, hanya diperlukan ketika memang perlu sekali dilakukan fogging. Karena fogging tidak ada teori asap tembus air. Sedangkan untuk membunuh uget-uget tersebut, kita di puskesmas punya larvasida. Mungkin dengan, mohon maaf, dengan merek dagang Abate lah ya. Kita bisa taburkan, tapi dengan aturan bak mandi 1 kali 1 meter diisi penuh airnya dulu, misalkan malam hari, kemudian ditaburi 1 sendok makan larvasida tersebut. Jadi biar semalam mereka meresap ke dinding-dinding bak mandi sehingga dalam jangka 1 bulan itu tidak perlu dikuras, disikat. Nah, tapi setelah itu kalau bak mandi kosong, untuk pengurasannya perlu disikat. Karena apa? Ketiganya mungkin mbaknya pakai baju apa yang berwarna gelap, nyamuknya titip telur di sana. Mungkin ada bintik-bintik kuning kan. Sama juga di bak mandi, titip ketika itu diisi air, itu langsung netes. Dia jadi uget-uget. Ya nanti siklusnya 7-10 hari dia jadi nyamuk dewasa. Seperti itu. Jadi harapannya untuk nyamuk dewasa dengan fogging, untuk uget-ugetnya dengan menabur larvasida. Ya apalagi mungkin di Pekalongan hampir semua kolang-kolangnya ada genangan air kan gitu. Seperti tadi sampaikan bahwa H-1 pelaksanaan fogging kita kasih tahu bahwa besok akan dilakukan fogging. Harapannya makanan minuman ditutup plastik, lemari ditutup, orang-orang diasingkan dulu ya. Jadi ketika rumah kita mau fogging itu rumah kosong. Kalau misalkan tidak percaya sama petugas fogging kami, silahkan diikutin, tidak masalah. Dari masuk dari dapur atau kebun belakang sampai keluar. Jadi selama saya 25 tahun pegang fogging, petugas saya insya Allah amanah, hanya menjalankan tugas. Tidak akan mengambil apapun, walaupun dalam pelaksanaan kami dituduh ini dan itu beberapa kali sampai dipanggil penyidik Polres gitu, karena ada beberapa hal yang katanya kehilangannya, tapi insya Allah demi Allah kami menjalankan tugas saja gitu. Jadi silahkan nanti orang-orang yang diasingkan, karena kejadian waktu tahun berapa di kelurahan di Perum Pondosugih, ketika semprotan mungkin ada ibu-ibu itu ada kan ketinggalan. Dia masuk ke dalam suasana asap, keluar langsung pingsan. Jadi kan itu menyerang sistem pernapasan. Nyemprot di SMP Mahat, SMP Islam itu jalan depan Pos Pinjasa, kita nyemprot di kelas-kelas. Tapi itu siswa itu dikumpul di tengah, kan ada yang nggak kuat baunya, itu juga beberapa pingsan. Gitu. Jadi dampaknya itu memang buat saluran pernapasan, itu bikin keracunan kan. Makanya orang itu diasingkan, burung mati. Kalau bilang, burung kenapa-napa? Saya jawab kenapa-kenapa, karena kejadian waktu selamaran, ada semprotan, burungnya mati. Nah, jadi harap silahkan diasingkan dulu. Rumah itu kosong kita lakukan. Tuh, makanya petugas saya ketika fogging, monggo didampingi 1 petugas. Jadi ini jalurnya ke sini, diarahkan, semua mau gitu. Jadi kalau ada yang tidak mau, itu nyamuknya akhirnya sembunyi ke sana semua. Karena kejadian di Sapuro, kita semprotan, beberapa tidak mau. Dan juga mungkin kita ketahui kalau di makam Sapura itu kan suka ada yang ziarah
menyimpan air di mangkok atau di gelas ya. Kan kami tidak mungkin kalau nyemprot makam, diketawain lah ya. Nanti pada bangun gimana kan gitu. Jadi kita semprot, malah besoknya putranya Pak RT-nya sampai meninggal kena DB lagi. Jadi kalau sehingga saya punya pikiran, mungkin nyamuk pun sama dengan kita. Ketika diserang tidak nyaman, mereka kumpulin temennya, balasannya lebih kejam. Nah itu, jadi harapannya ketika ada pemberitahuan fogging H-1, semua mau. Ya bisa juga diumumin di musola kan, tapi ada yang tidak dengar. Jadi ketika kami datang, kok nggak ada pemberitahuan ya, kok dan ya namanya menghadapi masyarakat beraneka ragam ya. Ada yang tahu, ada yang enggak. Mungkin pas pengumuman yang bersangkutan tidak ada di tempat kan bisa juga gitu. Jadi makanya ketika mau fogging kita tidak semata datang semprot enggak. Karena kita sesuai prosedur pun tetap disalahkan. Apalagi kalau kami salah gitu. Jadi kita nurut, ada orang suruh keluar dulu. Walaupun minta ada orang kita nggak berani. Karena kita benar aja disalahin apalagi kalau kami salah gitu. Karena mengingat dampaknya, ada orang aja bisa, orangnya pingsan dari baunya aja, dari seseknya, apalagi ada orang disemprot, ada orangnya disemprot ya, kami disalahkan juga begitu. Jadi selain untuk manusia, hewan juga resisten ke nyamuknya kalau kita sering fogging gitu. Makanya kami fogging itu selektif sekali, memang bila perlu dilakukan fogging kita pasti lakukan fogging. Makanya aturan dari Kementerian Kesehatan ada 1 kasus ditambah 2-3 kasus DBD baru fogging. Atau sampai meninggal itu baru fogging. Tapi kebijakan kepala dinas selama saya tugas 25 tahun kasus DBD kita pasti fogging. Setelah 2-3 jam. Jadi harapannya ketika ini fogging nih dilakukan penyemprotan dari dapur, belakang sampai depan rumah itu semua ditutup. Nah, secara teori harapannya asap itu biar menempel semua di dinding. Jadi ketika nyamuk nempel di dinding, itu merasakan baunya, paling tidak dia pingsan atau mati. Harapannya begitu. Ya. Tapi banyak juga kenyataan masyarakat, habis semprot dikipasin biar cepat hilang. Ya percuma di fogging kan gitu. Ya mungkin ini sudah kita sampai bertahun-tahun lah saya sampaikan di RKB, disampaikan di forum penyuluhan, di Pokjanal tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota. Jadi silahkan dibuka pintunya, kita semprot kemudian tutup. Diamkan 1-2 jam lah, mungkin 3 jam baru kita bisa tempati. Memang kendalanya fogging itu kita pagi hari jam 6, di saat mungkin bapak ibu nyiapan mau berangkat ke kantor, anak-anak mau sekolah. Karena kalau udah agak siang nyamuknya kan udah pergi, dia udah mencari mangsa lagi. Karena pagi-pagi itu harap nyamuk masih ada di tempatnya masing-masing, jadi ketika semprot dia mati gitu. Nah, kasus sekarang tahun ini sebanyak sampai hari ini 132 kasus DBD dari laporan DB positif hampir 400 lebih. Ya, DB positif itu udah 400 lebih, tapi yang masuk kriteria DBD DS itu hanya 132 sampai hari ini. Ya, tahun kemarin hanya 75, separuhnya. Tahun ini udah meningkat 2 kali lipat gitu. Dan itu kebanyakan pada usia anak sekolah. Sesuai teorinya bahwa nyamuk menggigit pada jam 8 sampai jam 4 sore. Itu kan oleh anak-anak masih di sekolah, yang bukan berarti digigitnya di sekolah, kemungkinan banyak. Bisa dia di sekolah, bisa dia di rumah. Nah, kembali lagi, sama dengan COVID itu kan virus dengue. Kalau daya tahan tubuhnya kuat, insya Allah aman. Tapi kalau daya tahan tubuhnya lemah, dia sakit. Yo, balik lagi bareng aku Dia Kusuma, tentunya di Nara Sehat. Waduh, leye-leye Bu ya di sini Bu ya. Di suasana yang ijo-ijo, sejuk gitu, saya jadi ngantuk juga ini. Gabung Bu ya? Oke Ibu, kita kenalan dulu dong bareng Ibu siapa ini? Ririn. Ibu Ririn, ini? Ibu Ida. Ibu Ida, Ririn, Bu Ririn dan Bu Ida. Oke, masih ngapain ini Bu di sini? Ini aku habis jogging. Asik. Berapa putaran, Bu? 20 kali. Aduh, ngeri, mantap, sehat. Ibunya Nongkrong dia. nongkrong. Oke, nggak apa-apa, biar semakin muda, awet muda kita emang perlu refresh gitu ya, Bu ya. Oke, Ibu. Jadi kita masih bahas mengenai fogging. Bu Ririn tahu nggak sama Bu Ida apa itu fogging? Pengasapan. Asik. Tahu ya? Oh ya Bu ya, pengasapan ya. Pengasapan untuk apa ini? Nyamuk biasanya kan? Nyamuk ya. Oke. Tapi Bu Ririn pernah nggak sih daerahnya diasap gitu? Pernah. Pernah. Itu penyebabnya karena apa? Kok bisa?
nih di fogging gitu? Biasanya itu ya ada keluhan laporan dari masyarakat katanya keluarganya terkena demam berdarah atau apa gitu. Oke, berarti di fogging karena ada faktor ini keluarganya ada yang kena penyakit gitu, jadi akhirnya daerahnya di fogging. Iya. Tapi Ibu tahu nggak sih kalau ternyata fogging itu bisa membuat nyamuk resistens ataupun kebal kalau misalkan sering-sering? Pernah dengar ya? Pernah dengar Iya, ya. pernah Tapi Ibu dengar. tahu nggak sih solusi lain daripada fogging? Apa ya? Apa menjaga lingkungan ya? Ya, itu kan number one. Sebelum di fogging, memang kita harus menjaga lingkungan ya Bu Ririn ya, Bu Ida ya. Tapi ada obat lain untuk mencegah nyamuk Bu Ririn, Bu Ida. Bu Ida dan Bu Ririn pengen tahu? Apa? Abate bukan? Abate, itu juga termasuk. Waduh, Bu Ririn kok pinter? Ini kayaknya udah dapat sosialisasi nih kayaknya ya. Apa kerja di mana ini? Jangan-jangan Enggak, dari udah sering orang lihat aja gitu. Oh, ya. asik. Tapi kalau untuk hal lain yang alami untuk mencegah nyamuk, tahu nggak? Belum tahu ya? Kayaknya ada tanaman-tanaman. Ya, gitu. betul banget. Woi, pinter banget. Iya, betul. Tapi tanamannya tahu nggak, Bu? Kayak apa ya? Bunga geranium bener nggak? Ya, asa. Ya, iki harus pinter ya, Ki. Oke, Mas. Oke, Ibu Ririn ini menurutku udah ya bagus banget. Dan ini kayaknya cocok banget untuk dijadikan narasumber, Ibu. Tapi Ibu, karena di sini Bu Ida, Bu Ririn juga pengen dapat pengetahuan yang lebih banyak lagi tuh ya, Bu ya. Iya. Hari ini Batik TV itu menghadirkan narasumber spesial, Ibu, dan masih membahas fogging juga. Bagaimana faktor biar kita bisa di fogging daerahnya itu juga. Terus obat lain itu betul sekali. Tapi Bu Ririn ini udah tahu ya. Tapi pengen tahu lagi ya Bu ya secara detail ya. Pengen ya Bu Ida, pengen nggak? Pengen tahu. Asik. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Kalau fogging di Kota Pekalongan gratis. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu sesuai perwal ada memang fogging permintaan berbayar ya. Itu karena mungkin asumsinya untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang membutuhkan. Tapi setelah kita kaji lagi, itu yang hanya mampu berbayar adalah yang tidak berbayar pripun kan gitu. Akhirnya di tahun 2025 tidak lagi melayani fogging permintaan. Fogging itu gratis, sekali lagi gratis ya. Jangan sampai ada oknum-oknum yang meminta. Itu karena pernah kami dipanggil Polres gara-gara ada orang yang minta-minta, ya mending kalau kaminya dapat, kaminya nggak dapat. Jadi prinsip saya, walaupun diingatkan kepala dinas, kita gratis, tidak menerima bayaran gitu ya. Kemudian fogging itu, dan saya ucapkan terima kasih pada masyarakat yang melapor. Meskipun saya 24 jam menerima laporan dari rumah sakit. Bisa jadi karena petugasnya sibuk, nggak sempat laporan kan di rumah sakit, bisa jadi kan. Kemungkinan manusia adalah gitu. Tapi saya melapat laporan, kemudian kita selektif, saya laporkan ke petugas puskesmas, kita punya grup petugas Jumantik Puskesmas, biar puskesmas PE di lingkungan, penyelidikan epidemiologi di lingkungannya, minimal 25 sekitarnya. Kalau dari hasil PE, hasil laborat, menunjang ke kriteria DBD, insya Allah besoknya kita langsung fogging. Jadi gitu, aturan mainnya seperti itu kalau di Kota Pekalongan. Jadi tapi kalau lapor DB positif banyak, makanya disampaikan 400 lebih. Nggak masuk kriteria DBD, ya mohon maaf, kami tidak lakukan fogging gitu. Karena aturannya masuk ke yang di fogging itu ya kriteria DBD, trombosit di bawah 100.000, hematokrit meningkat 20%, dan tidak ada infeksi lain. Makanya mungkin DHF grade 3, grade 4. Ya, DHF grade 3 dan DSS. Dengan grade 1, grade 2, harapannya ada kontribusi dari masyarakat dengan PSN. Tapi masyarakat juga serempak, tidak hanya 1-2 orang. Makanya kembali lagi, rumahnya bersih nggak? Kemarin yang di kasus di Noyontaan, yang fogging hari kemarin, itu di lingkungannya positif 3 jentik. Berarti kan faktor pencetusnya ada di sana. Karena memang sebelah ada rumah kosong, belakang juga rumah kosong. Dan itu beliau petugas kesehatan, dokter. Itu sampai dirawat di rumah sakit di Semarang. Makanya kalau ada yang lapor, kenapa lapor DB? Tapi di rumah kan lucu gitu. Yang dirawat di rumah sakit ada yang meninggal, apalagi di rumah kan, idealnya kan begitu. Jadi harapannya, ayolah sama-sama
kita jaga lingkungan kita gitu. Karena fogging itu miliknya lingkungan, DB itu punyanya lingkungan. Kalau rumah kita bersih, kiri kanan depan belakang bersih, kita bersih, insya Allah kita aman. Kalaupun memang toh dikasih rezeki Allah sakit, itu bonus. Biar kita bisa introspeksi mungkin begitu ya. Silahkan melaporkan kalau memang kasus. Tapi kalau permintaan fogging dengan alasan nyamuk banyak ya mohon maaf. Dimanapun nyamuk banyak, dimana yang nggak ada nyamuk. Sekarang di hotel aja ada nyamuk kan. Nah, di kami di kantor dinas kesehatan banyak nyamuknya. Apalagi seberangnya kebun, di puskesmas banyak. Mungkin di tempat mbaknya, masnya, semua nyamuk. Jadi kalau alasan nyamuk, tidak, karena kalau disemprot, itu yang kena. Lah besok nyamuknya ada lagi, terus mau diapain? Paling jawabannya paling enak ya, semprot lagi, paling kan gitu. Seperti jadi silahkan kalau ada memang kembali lagi tujuan fogging membunuh nyamuk yang membawa virus dengue. Buktinya nyamuk bawa virus dengue ada kasus DBD. Kalau ada kasus DBD melaporkan silahkan. Bisa sesuai alurnya ke puskesmas dulu, ke kelurahan, atau langsung ke kami ke dinas. It's okay, enggak masalah. Saya terima dengan senang hati. Nanti kita cross-check dengan pihak rumah sakit, betul nggak diagnosanya ini? Ya, nanti dari dokternya diagnosanya ini bukan. Kita itu masukin nggak, kita analisa masuk kriteria DBD atau bukan. Kalau masuk kriteria DBD kita pasti fogging. Tapi kalau bukan ya ngapunten, mohon maaf tidak bisa. Kriteria DBD yang tadi sampaikan bahwa trombosit di bawah 100.000. Dalam artian mungkin dia trombosit awal berapa? Ya yang barusan tadi ada laporan dia DSS masuk sudah shock. Ya karena di rumah mungkin obat warung dulu gitu ya, periksa bidan, mantri dulu, dokter dulu, sehingga sudah gawat baru dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi kriteria DBD itu trombosit di bawah 100. Jadi makanya kita tidak bisa berpatokan DB positif trombosit sekian. Kita lihat dulu naik turunnya bagaimana. Makanya kita butuh hasil laborat lengkap. Nah, kita lihat beberapa hari laboratnya lengkap, dia naik apa turun. Kalau jelek pasien turun dulu, nanti ditangani bagus kan dia naik. Nah, dari perubahan itu trombosit berapa turunnya. Kalau tetap di bawah 100.000, oke. Hematokritnya gimana nih? Karena banyak yang HB-nya cuma 9, 10, trombositnya 10.000, 20.000, pasiennya enggak masalah. Tapi ada yang malah HB-nya sampai 15, trombositnya cuma 50.000, HT-nya 42, masuk ICU. Jadi kadang itu kita lihat 8 rumah sakit yang ada di Kota Pekalongan. Nah, kita kondisi pasien bagaimana? Kan KU-nya bagaimana? Masuk ICU kan enggak. Dengan laboratorium begitu kok enggak di perawatan, kan aneh juga kan gitu. Kriteria trombosit di bawah 100.000, hematokrit meningkat 20%, tidak ada infeksi lain. Jadi kalau ada infeksi mungkin dia sakitnya infeksi dulu, DB-nya ikut. Tapi kalau DBD yang asli, DB-nya tok, nggak ada yang lain gitu. Pemirsa, kembali di Nara Sehat bareng saya Dia Kusuma, tentunya di Nara Sehat. Hai Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Bapak, ya. Kita mau wawancara, boleh ya? Ininya disimpan dulu nih. Oh, ya. Ya. Ini bapaknya keren-keren banget, ganteng-ganteng banget. Coba dong Pak, hadap ke kamera Pak, lihat itu pemirsa. Wah, asik-asik. Ini masih ngapain ini Bapak di sini? Ngantel itu, ngantel anak pelajar kunjungan ke Museum Batik. Wih, rame banget Pak ya? Iya. Ini bareng Pak siapa ini? Lili. Lili? Iya. Bapak? Sofian. Pak Sofian. Waduh, ini Pak Sinten? Leli. Pak Leli? Iya. Leli, wah oke Pak Leli, Pak Lili. Lili? Ya. Lili? Lulu. Oke Pak, ini kita masih bahas mengenai fogging. Bapak tahu nggak sih fogging itu apa? Nggak tahu fogging apa. Setahu saya ya itu ya fogging itu ya untuk membasmi nyamuk toh Mbak. Dengan nyamuk demam berdarah itu toh. Betul. Aedes aegypti Bapak. Iya, betul. Dengan
asap Pak ya, bukan asap rokok ya Pak, ya. Tapi asap bukan sembarang asap, Ya, asapnya betul. Mbah Dukun, wah agak juga. Tapi Bapak pernah nggak sih Bapak daerahnya di fogging gitu dari Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas gitu? Sudah pernah. Pernah ya? Itu faktornya apa Pak? Ya banyak nyamuk. Bener yang kena demam berdarah dulu Mbak, dulu Mbak di daerah saya ada yang cikumunya itu kan macam-macam gitu. Iya, iya. Ya gitu. Tapi kalau untuk call center ataupun cara menghubunginya, Bapak udah tahu belum? Belum. Belum tahu. Belum. Itu biasanya perangkat desa yang menghubungi. Oh gitu. Kemana Pak? Ya mungkin ke Kemana Pak? Kemana Pak? Ke Mbah Dukun. Kok ke Mbah Dukun? Mbah Dukun ya sampai ya kemebel tak kayak Pak. Ora nyamuk-nyamuk itu. iya. Ya, itu. Kemana Pak? Udah tahu belum Pak? Dinas Kesehatan. Belum Mbak. Ya, Dinas Kesehatan. Gitu ya Pak ya. Oh, Oke. ya. Berarti udah tahu caranya menghubunginya, larinya kemana udah tahu Pak ya? Ya. Oke. Tapi Pak, kita hari ini menghadirkan narasumber spesial Pak Lili yang tentunya akan memberikan informasi kepada kita bagaimana cara ataupun alur ataupun mekanisme bagaimana cara melapor kalau daerah kita pengen di fogging, di asap gitu Pak. Bapaknya pengen tahu nggak? Ya pengen Mbak. Pengen, bapaknya pengen tahu? Pengen. Bapaknya? Pengen tahu. Pengen tahu aja atau mau tahu banget? Ya, lumayan. Lumayan banget gitu apa? 1, 2, 3 banget. Oke, saya cilik ngerjain wong tua kayak Pak. Oke Pak. Wong tua. Wong tua. Ya wes Om ya. Om, kita hadap ke kamera bareng ya. Bilang kasih tahu dong gitu ya. Oke, tak hitung dulu. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Untuk melaporkan biasanya kan warga ada yang kena DB kan seperti itu ya Mbak ya. Nah, dengan kena DB kita butuh data laborat. Nah, Oke nggak masalah kalau hanya lapor ada DB siapa namanya dirawat di mana gitu. Kadang ada ini warga sini udah 5 orang masuk rumah sakit DB. Nggak masalah kita cari namanya dulu karena kita butuh klarifikasi dari pihak rumah sakit yang merawat. Jadi kami butuh nama, umur, dirawatnya kapan, di rumah sakit mana. Kita cross check. Nah, jadi lapornya mau ke puskesmas dulu, mau lewat kelurahan atau siapapun boleh, atau langsung ke dinas boleh. Ya, kami terima dengan lapang dada lah, terima dengan senang hati. Jadi saya cross check dulu pihak rumah sakit. Kalau dari rumah sakit dapat jawaban hasil laborat, diagnosanya dokter begini-begini, kalau bukan DBD kita jawab bukan DBD. Ya sepertinya dari Panjang itu sering, Pak ini DBD bukan, hasil laboratnya, oh bukan, saya bisa jawab langsung. Kalau mengarah ke sana, saya klarifikasi dulu. Kalau belum dapat hasil laborat ke rumah sakit, minta mohon info hasil laborat lengkap, diagnosa DPJP apa. Kalau dokternya memang mengarah ke DBD, kita pasti. Tapi dengan begitu saya tetap menugaskan dalam hal ini ya, koordinasi dengan petugas puskesmas untuk melakukan PE di sekitar tempat tinggal. Ya, intinya kan ketika masyarakat lapor, ada tindak lanjut dari kami petugas kesehatan. Ketika mereka pas keliling, saya dapat jawaban, saya sampaikan, sekalian keliling mereka menjelaskan, oh bahwa ini sakitnya hanya demam biasa. Jadi ada kriteria demam biasa, orang meriang, misalnya mbaknya demam, itu mungkin demam biasa. Ternyata DB-nya positif nih, ada bintik-bintik, demam berdarah. Ketika ada mimisen, demam berdarah dengung, dengan hasil laborat sekian. Kalau DD itu apapun hasilnya, DB positif, oke. Apapun lagi trombositnya bagaimana tuh DB positif ada bintik-bintik, ada yang lain boleh. Tapi kalau DBD trombositnya turun di bawah 100.000, hematokrit meningkat 20%. Itu kriteria DBD. Tapi orang demam semua iya, demam dengung. DB positif iya DB. Ada perdarahan bintik-bintik iya DBD dengan hasil laborat sekian. Kalau DD DB apapun kriterianya hasil laborat tidak masalah. Ya. Mungkin ada tipesnya ini, tapi kalau DBD tidak ada tipes, tidak ada ISPA, tidak ada diare, gitu. Nah, karena banyak kakinya masuknya diare nih, kayak jenggot itu, diare, demam kan, orang diare kan pasti demam karena lemes, ngatang-ngatang, demam. Dokter curiga, periksa DB-nya, positif, apalagi sampai shock meninggal. Kita lihat riwayatnya kenapa, dia masuknya karena diare, shocknya mungkin karena udah kurang cairan gitu. Nah, ada lagi batuk, dia dengan batuk pilek, bronchopneumonia. Ronsennya iya ke sana,
tapi demam, dokter curiga, DB positif, iya. Tapi dia diagnosa utamanya kan bronkopneumonia, DBHP-nya kan ikutan seperti itu. Tapi kalau DBD yang asli itu nggak ada infeksi yang lain. Jadi kalau betul DBD, kita sampaikan ke keluarga, itu DBD, insya Allah besok kita lakukan fogging. Itu alurnya seperti itu. Jadi kalau lapor sih, monggo, syukur-syukur ada laborat lengkap, tapi yang kita butuhkan cukup, boleh katakan nama, alamat, umur, dirawat di mana, nanti kita cross-check cari data gitu. Itu nanti kita bisa menjawab apa itu masuk kriteria DBD atau bukan, dilakukan fogging atau tidak, begitu. Di daerah, beberapa daerah lain tuh menanam nyamuk, tanaman pengusir nyamuk. Contohnya suruh, sirih ya. Dengan bau sirih itu, nyamuk itu akan pergi. Ya, mungkin yang kita di daerah yang panas ini cocok, karena lavender nggak mungkin kita daerahnya panas nggak cocok. Bisa juga kita dengan wangian pengharum ruangan buatan. Nah, seperti contoh, pakai gelas kecil atau tabung ya, dikasih garam, dikasih minyak goreng, dikasih beberapa tetes minyak kayu putih, dikasih cengkeh 3-4 biji, kasih cotton bed, dibakar. Itu pengharum ruangan itu juga bisa. Atau juga mungkin beberapa alat elektronik yang untuk menarik dengan suaranya itu mengusir nyamuk bisa. Sebetulnya banyak alternatifnya. Cuma yang paling utama itu dari peran serta masyarakat, Mbak, menjaga kebersihan. Ya, yang utama lagi daya tahan tubuhnya, jaga kesehatan tubuh, ya bisa dengan vitamin, bisa dengan olahraga kan. Kemudian kebersihan, jadi hanya bukan rumah kita bersih, oke, kira bukan, tapi sekitarnya pripun. Jadi harapannya itu semua lingkungan bersih, dilakukan kerja bakti secara rutin dan serempak. Ya, serempak semuanya ikut berpartisipasi, rutinnya paling enggak seminggu sekali. Apalagi siklus nyamuk kan 7-4 hari. Sebenarnya nyamuk nggak diapa-apain, sebulan mati kok dengan sendirinya. Cuma sebelum mati dia kan menularkan penyakit. Apalagi di Kota Pekalongan, selain demam berdarah, kaki gajah. Walaupun masa itu sudah lewat lah, saya sampai 22 kemarin kita lulus. Setelah dari 2011 sampai 2012 pengobatan massal sekota. Sampai ngulang lagi karena tidak lulus 2017-18, kemudian 2021. Di evaluasi 2020 alhamdulillah kita bisa lulus. Ya, itu masih nunggu lagi untuk dapat sertifikat Pekalongan bebas kaki gajah gitu. Mungkin juga bisa juga cikungunya, berbagai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk gitu, seperti itu. Jadi kita harus memang menjaga kebersihan tempat tinggal kita, lingkungan sekitar, sehingga nyamuk bisa dikendalikan, khususnya DBD bisa kita cegah gitu.